Setidaknya dengan Anda berunding dengan para senior, sahabat Pusaka Jawa akan meminimalisir kerugian materi yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Tentunya saya di sini akan berbagi tips-tips jitu agar sahabat-sahabat Pusaka Jawa pecinta Tosan Aji pemula dalam memahari sebuah pusaka tidak keblondrok atau tertipu. Yang sekarang kan lagi ngetren adalah keblondrok. Jadi istilah keblondrok adalah memahari sebuah pusaka yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu ya. Jadi karena banyak sekali sekarang oknum-oknum yang menghalalkan segala cara demi kepentingan perut, akhirnya mereka rela melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Maksud saya dalam arti tidak jujur, seperti itu, dimana keris atau tosan aji yang baru kamardikan itu dibikin satu proses supaya terlihat sepuh, ya kan, entah itu dikamal ataupun dicampur dengan cairan kimia yang lain. Karena dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan, sangat mudah sekali untuk melakukan sebuah penipuan agar besi terlihat tua atau sepuh, ya. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, jangan banyak-banyak, cuma 5 saja. Tapi jika teman-teman memegang tips-tips yang 5 ini, insya Allah teman-teman setidaknya akan terselamatkan, tidak terlalu parah seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman di Tosan Aji itu banyak yang mengeluhkan, ya, mengeluhkan adanya keblondrok. Kadang saya bilang, kalau saya sih ditanya, Mas O pernah keblondrok tidak? Oh, sering saya. Karena apa? Ada satu istilah mengatakan bahwasanya experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik, ya kan? Kalau tidak berpengalaman, bagaimana kita menjadi cerdas, menjadi lebih berhati-hati, ya kan? Menjadi mawas diri terhadap apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, saya di sini ingin menyampaikan agar teman-teman setidaknya pengalaman pahit saya tidak terjadi atau terulang kepada teman-teman sahabat Pusaka Jawa. Karena yang untuk pemain pemula Tosan Aji yang namanya keblondrok itu sangat sakit sekali, apalagi para pecinta pemula yang maaf-maaf dengan finansial yang tidak terlalu banyak, bahasanya dengan yang pas-pasan, hanya ingin nguri-nguri budaya ataukah ingin mempunyai investasi komersil lewat Tosan Aji, ternyata zong, tidak sesuai apa yang diharapkan karena ketemu dengan oknum yang salah, seperti itu. Tapi tidak semua penjual, ya, Tosan Aji itu seperti itu. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu banyak. Apalagi jika sahabat Pusaka Jawa ketika akan memahari sebuah Tosan Aji hanya lewat online, ini sangat riskan sekali, ya. Nah, tips yang akan saya bagikan adalah 5. Yang pertama adalah ketika sahabat Pusaka Jawa akan membeli Tosan Aji atau pusaka, sahabat Pusaka Jawa carilah senior Tosan Aji untuk diajak berunding atau bermusyawarah atau meminta pendapat beliau-beliau, entah itu om, tante, pak, bu, ya, silakan bertanya. Ini saya mau memahari
satu bilah pusaka. Kira-kira menurut om, tante, om, pak, bu, mbak, dan yang lainnya, mas, ini sepuh atau kamardikan? Ya, beda dengan teman-teman yang sengaja memang untuk membeli yang kamardikan. Kamardikan, kalau sahabat pusaka Jawa tidak tahu, adalah pusaka yang dibuat setelah era kemerdekaan Indonesia 1945. Ya, tapi kan pecinta Tosanaji lebih banyak mencari yang sepuh. Nah, ketika mencari yang sepuh ini terjadi pemblondrokan banyak. Saya sendiri sering ya. Tapi ya kalau saya sering keblondrok itu kadang pembeliannya lewat online seperti itu ya. Nah, berunding dengan ini, kirimkan, jika Anda membeli lewat online, kirim foto. Ya. Nah, setelah kirim foto detail. Pertama bilah secara dekat, ya kan? Bilah secara dekat. Dari bilahnya, peksinya dibuka semua. Jangan cuma bilahnya saja. Kadang kalau teman-teman pengen tahu, bilah itu bisa diproses sedemikian rupa supaya terlihat grepes, terlihat tua. Tapi kadang peksi tidak bisa dibohongi. Ya, teman-teman, peksinya masih bagus. Bilahnya udah grepes. Oh, ini something wrong, ini ada sesuatu yang salah ini. Ya, pertama berunding dengan para senior. Setidaknya dengan Anda berunding dengan para senior, sahabat pusaka Jawa akan meminimalisir kerugian materi yang akan terjadi. Seperti itu. Tidak ada salahnya kita bermusyawarah. Ya kan? Karena tentunya para senior ketika dimintain saran, insya Allah akan memberikan saran yang terbaik. Karena apa? Para senior juga pernah merasakan bagaimana sakitnya keblondrok, tertipu. Jadi tidak ingin yang muda-muda itu keblondrok. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sahabat pusaka Jawa rajin-rajinlah belajar. Belajar tentunya ada dengan cara lisan yang lewat ketok tular, yaitu tadi teman-teman carilah belajar lewat searching di Google, ya kan, tentang pusaka. Kedua, membeli buku tentang pusaka, ya kan. Pastinya sudah banyak. Dulu itu nyari pusaka itu sangat susah sekali, buku keris itu sangat susah. Tapi sekarang sudah banyak. Dengan kesadaran yang tinggi, para senior-senior kita membukukan nama dapur-dapur, juga pakem-pakem, juga rincikan komplit, banyak sekali. Jadi teman-teman asal mau belajar, mau membaca, mau datang ke toko buku dan mencari, teman-teman bisa mempelajarinya. Dengan semakin banyak buku yang Anda miliki tentang Tosanaji, Anda akan lebih bisa membuka pikiran Anda agar memahami beberapa pendapat banyak orang tentang Tosanaji. Ya. Karena begini, kalau dengan lisan dulu, ilmu keris itu termasuk ilmu yang sinengker. Ilmu yang sinengker adalah ilmu yang tidak dibabarkan kepada setiap orang, hanya untuk kalangan tertentu saja pada zaman kerajaan. Ya kan? Pada zaman kerajaan itu hanya untuk kalangan tertentu, mungkin kasta-kasta yang sudah, maaf nih, kayak kesatria, mungkin brahmana, seperti itu. Karena ilmu-ilmu yang sangat rahasia. Tapi dengan berlalunya waktu, ya kan, sekarang ilmu Tosanaji sudah dibabarkan semua untuk semua. Yang jadi masalah ketika teman-teman belajar kepada salah seorang yang lewat lisan. Dulu kan ilmu keris itu getok tular dari gurunya turun ke atas. Itu bisa menimbulkan nilai subjektivitas. Kenapa saya bilang nilai subjektivitas? Kalau gurunya itu memaparkan sebuah keris disalahkan, akhirnya si murid itu ya cerita ke bawahnya lagi, ke anaknya, ke cucunya, ya seperti itu. Salah. Tapi jika teman-teman belajar dengan para senior secara lisan, ya kan, secara empat mata begini, ya kan. Terus kedua, dengan cara membeli buku, dengan searching di Google,
teman-teman bisa punya filter. Karena di dunia Tosanaji ini kadang dibumbui banyak mitos, dongeng, yang penamaan pusakanya sendiri berbeda dengan dapurnya, ya kan? Kayak umpamanya keris tilam kadang dikatakan setan kober, ya kan? Mungkin setan kober ada sejarahnya, tapi ini bukan bicara pusaka atau namanya Ki Ageng siapa kerisnya. Itu mungkin penamaan sesuai esoterinya atau sesuai isinya ya, tidak sesuai dapurnya, yang akhirnya belajar ke anak cucu pun begitu, tidak dijelaskan. Oh, ini sebenarnya dapurnya keris ini, katakan keris tilam, isinya ini, itu. Yang sering terjadi adalah, yang saya sering terjadi di wilayah saya juga seperti keris pedut. Nah ini pedut sebenarnya setelah saya lihat ternyata isinya brojol. Jadi mereka memaknai atau menamakan satu bilah pusaka berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan nama dapur. Ketika ditanya nama dapurnya dia tidak tahu. Pedut itu sebenarnya kalau mungkin di kita itu pedut itu kabut. Jadi fungsinya adalah keris itu ketika si pemilik memiliki dapur keris tersebut, ketika ada satu masalah atau rumahnya akan hendak dimasukin maling atau garong atau perampok, itu tidak terlihat. Entah bisa bentuknya hutan, laut, ataupun kabut, seperti itu. Jadi banyak sekali pemahamannya. Nah, itu yang saya sarankan teman-teman belajar dengan membeli buku dan juga searching juga dengan senior. Kenapa saya sarankan begitu? Biar sahabat pusaka Jawa ketika akan memahari sebilah pusaka, sahabat pusaka Jawa tahu persis apa yang menjadi kesukaan. Katakan saya mau beli dapur sengkelat, jangan sampai salah ketemunya pulang geni atau dapur Panimba Luk 9, ya kan? Tapi karena sudah tahu dapurnya, oh sengkelat racikannya Luk 11, ya kan? Pakai jalen, sekar kacang atau kembang kacang, ya kan? Terus ada lambe gajahnya seperti itu, sogokannya ada 2 di tengah. Dengan paham seperti itu nanti teman-teman akan lebih puas ketika mengoleksi sebuah pusaka, ya kan? Nah, yang ketiga adalah teman sahabat-sahabat pusaka Jawa, belilah pusaka pada reseller atau penjual yang recommended. Mas, saya itu baru belajar, bagaimana saya tahu dia recommended atau tidak? Kalau Anda tidak tahu recommended atau tidak, Anda minta garansi kepada reseller tersebut. Om, Pak, Bu, Mas, yuk, ini kalau saya beli ternyata saya kan mintanya sepuh nih, ternyata sampai di tempat ternyata tidak sepuh. Ini bisa dikembalikan atau tidak? Saya rundingan dulu dengan senior saya gitu. Itu apabila belanja di online, ya kan? Kalau Anda belanja dengan mata langsung, alangkah baiknya juga seperti itu. Kalau tidak membawa seniornya, langsung nanti digaransi ya. Kalau dia bisa, oke, saya garansi. Kadang bahasanya reseller garansi seumur hidup atau lost room. Kalau nggak sepuh, nanti lost room, dalam arti saya boleh disetrum sampai mati. kadang apa ya, bahasanya hiperbola ya, tapi ya untuk meyakinkan customer kadang seperti itu. Garansi sepuh seumur hidup. Ya kan? Nah, itu. Jadi berilah kepada pusaka kepada reseller yang recommended, ya kan? Banyak reseller yang recommended. Teman-teman untuk mengetahui reseller-reseller yang recommended tadi, jalin hubungan dengan para senior, minta saran reseller yang recommended yang siapa saja, untuk wilayah Tegal siapa, untuk wilayah Cilacap siapa, untuk Jogja siapa, untuk Semarang siapa, ya kan? Karena dengan berkembangnya ilmu teknologi, banyak sekali orang yang memanipulasi besi, ya. Saya kasih contoh ya. Kadang satu bilah keris itu bilahnya tua, gonjonya itu muda. Saya kasih tahu ya, sahabat pusaka Jawa. Ini bilah, ya. Gonjo itu yang ini, yang di bawah ini ya. Ini yang kadang reseller dapat
keris sepuh tapi gonjonya sudah hilang. Akhirnya mereka akal-akali dengan dibuatlah gonjo yang baru, bisa dengan bahan yang baru, bisa dengan bahan yang lama, keris yang lama atau tombak yang lama dibikin gonjo susulan. Pasti teman-teman tidak tahu karena garap sekarang sudah bagus-bagus semua. Ya, bagus. Tapi kalau untuk para senior keris, dia mudah memahami, oh ini gonjonya bukan aslinya gonjo susulan. Akan ketahuan. Karena gonjo yang asli dengan gonjo susulan dengan bilahnya pun jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Ya. Nah, ada lagi yang keris larasan. Keris larasan adalah umpamanya begini nih. Ada yang keris lurus dibikin lukemba biar terlihat seperti segaluh. Bisa itu karena bilahnya tebal tapi sudah grepes-grepes, akhirnya dipangkaslah dibikin seperti lukemba. Itu banyak terjadi. Ada lagi yang looknya putus di atasnya putus, dibikinlah supaya jadi look, katakan ini harusnya look 7, dibikin look jadi look 5 atau look 13 jadi look 11. Nah, ini manfaatnya sahabat pusaka Jawa dengan belajar ataupun dengan para senior menanyakan, tidak ada ruginya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sering-seringlah kalau teman-teman ada finansial lebih, ikut seminar keris. Nah, ini yang perlu masukan kepada para senior keris, terutama untuk paguyuban di daerah, supaya menggalakkan seminar keris. Fungsi dan manfaatnya apa? Visi dan misinya mengenalkan khasanah budaya Indonesia yang adiluhung seperti tosanaji, keris, tombak, pedang, dan yang lainnya, agar generasi milenial itu tahu. Kalau bisa jangan mahal-mahal untuk ikut seminar. Yang penting bisa nutup untuk sewa gedung, untuk makan, dan yang lain. Karena tujuannya adalah kita memberikan edukasi kepada generasi milenial agar cinta kepada budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan cinta? Sekarang orang Belanda, Inggris, Jerman, ya kan, Malaysia dan yang lainnya, negara itu belajar budaya kita, tapi kitanya sendiri meninggalkan. Akhirnya nanti kita bisa-bisa belajar kepada mereka, anak cucu kita, kalau tidak dari sekarang. Ya. Nah, setelah seminar diberikanlah satu piagam atau seperti ijazah bahwasanya si Fulan pernah mengikuti seminar dengan materi seperti ini, agar menumbuhkan satu kebanggaan, bisa dipajang di frame di dinding. Oh, saya pernah ikut seminar dan materinya seperti ini. Ya, karena pastinya teman-teman pecinta tosan aji yang baru pasti akan bingung, ya kan. Nah, itu. Dan yang kelima adalah saran saya kepada para sahabat pusaka Jawa, kalau Anda di satu daerah Anda ada paguyuban, masuklah ke paguyuban. Itu yang kelima. Ya, saya minum dulu. Ketika Anda masuk ke paguyuban menjadi anggotanya, Anda akan otomatis teredukasi. Karena di situ akan sering berkumpul dengan membawa pusaka, dengan para senior akan membahas atau membabar pusaka. Seperti itu. Teman-teman akan lebih cerdas ketimbang teman-teman yang tidak bergabung dengan paguyuban. Nanti teman-teman akan lebih gampang tertipu atau keblondrok. Karena ada reseller nakal yang memanfaatkan situasi dan kondisi sahabat pusaka Jawa. Ketika teman-teman pecinta tosan yang pemula, reseller yang nakal itu tahu situasi dan kondisi teman-teman yang tidak paham dengan ilmu besi, tidak paham dengan yang lainnya. Nah, itu dimanfaatkan jadi makanan empuk seperti itu. Jadi makanan empuk yang akhirnya sahabat pusaka Jawa tentunya akan dibodohin. Seperti contoh ya, peksi kadang putus atau hilang sama sekali.
maka dibikinlah peksi yang baru, atau itu diserumbung. Diserumbung itu nyambung, ini gonjo dilepas, disambung seperti itu, kayak lubang masuk, tapi peksi persis. Atau lagi dilas, lasnya juga ini gonjo dilepas, lasnya di tengah gonjo ini jadi nggak kelihatan. Nah, ini saya berbagi seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah mendapatkan seperti itu. Saya berbagi trik-trik ini adalah supaya para sahabat Pusaka Jawa ketika melihat channel ini teredukasi. Oh, saya tidak ada ruginya, ya kan? Tidak ada ruginya saya membuka channel Pusaka Jawa, langsung teredukasi tanpa harus merasa pahit dahulu di finansial, yaitu keblondrok atau tertipu, ya. Jadi itu gunanya seperti itu. Karena begini, ya, sekarang ini banyak bilang barang temuan, maaf nih, barang temuan entah itu di dalam tanah, entah itu di sungai atau dan yang lain sebagainya, bentuknya karat. Mereka sengaja menjual dengan bentuk karat. Karena apa? Jika langsung dicuci atau diwarangi, ketahuan itu besi baru atau tidak. Tapi dengan kondisi karat tertutup, kadang jangankan yang pemula, yang senior saja kadang bisa tertipu. Tapi dengan sedikit ilmu yang senior para punya, setidaknya punya agak satu ragu-ragu. Ini kok, karena banyak yang besi baru ditaruh di mana, katakan dipendem di selokan, di tanah dengan jumlah banyak, entah itu dalam bentuk 1 tahun 2 tahun baru diangkat. Itu proyek 2 tahun kemudian dipanen sudah karatan semua, ya kan? Kedua, bisa saja dicelupkan di batang pohon pisang selama 1 minggu, 2 minggu atau berapa, ganti terus. Nanti bila itu akan berkarat full, masukin saja semua. Nanti bilang barang temuan, ya bisa aja. I agree. Temuan digedebok, temuan diselokan. Tapi kan mereka sendiri yang melakukan. Ya, karena teman-teman juga perlu waspada ketika akan memahari sebuah keris. Pasti walaupun bilah ini grewek, tapi kadang disogokan sini masih runcing atau digonjonya juga masih bagus. Itu perlu, karena ini yang namanya ini pasti ikut korosi, apalagi sering masuk keluar pasti enggak tajam. Walaupun ada yang barang ratusan tahun terpelihara, tapi kan jarang, ya. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Teman-teman diingat-ingat, ada 5 poin. Pertama, saya ulangi lagi ya, agar sahabat Pusaka Jawa tidak lupa. Pertama adalah sahabat berunding dengan para senior ketika akan memahari sebuah pusaka, ya kan? Yang kedua adalah teman-teman belajarlah membeli buku atau membaca lewat Google, atau belajar langsung dengan para senior lewat lisan mereka. Yang ketiga adalah carilah teman-teman reseller yang recommended, penjual yang amanah, yang terpercaya. Dengan lewat mana? Minta garansi kalau teman-teman baru melakukan transaksi dengan mereka. Kalau tidak, mintalah referensi dari para senior. Mana sih reseller yang bagus? Yang keempat adalah, kalau ada, bisa teman-teman ikutlah seminar atau sarasehan tentang keris. Itu fungsinya banyak sekali. Pertama, menambah persahabatan di Tosanaji, tentunya dengan nambah sahabat juga nambah banyak ilmu, ya kan? Yang kelima adalah ikutlah masuk menjadi anggota paguyuban yang ada di tempat teman-teman. Kalau tidak ada, yang paling terdekat, kalaupun beda, masuk saja, karena pasti tiap bulan ada perkumpulan untuk anggota paguyuban, ya. Dengan adanya paguyuban nanti kan sering ada pameran, nanti ketemu dengan paguyuban lain, teman-teman bisa melihat. Karena begini,
untuk pintar di Tosan Aji itu harus dua. Pertama, teorinya juga dapat, kedua, realita atau faktualnya juga dapat. Kalau hanya belajar lewat buku saja tanpa melihat besinya, saya jamin teman-teman tidak pandai dan malah tertipu, karena besi yang muda dan yang tua sangat jauh berbeda ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa besar kepala atau katak dalam tempurung, tidak mau belajar ya kan. Karena apa? Di luar sana banyak senior-senior kita yang lebih pintar. Saya juga tiap hari belajar. Saya senang dengan Tosan Aji sudah dari tahun 98 sudah senang dengan Tosan Aji, karena sampai sekarang tetap belajar. Jika ada buku keris yang baru saya pun beli ya kan. Bahkan buku keris-keris yang lama dari teman-teman senior saya beli-beli, karena ternyata para senior sudah hafal, nggak dipakai saya beli. Banyak ilmu yang saya dapatkan walaupun dengan materi yang tinggi, karena buku keris kalau yang lama-lama, yang limited edition yang sudah tidak keluar lagi, itu harganya bisa sampai 3 juta, 2 juta. Saya kemarin beli buku keris aja 1,5 juta, tapi nggak masalah karena itu ilmu ya kan. Karena itu ilmu. Dengan saya mengeluarkan uang 1,5 juta untuk membeli buku itu saya meminimalisir kerugian saya di keesokan hari untuk membeli satu bilah pusaka ataupun yang lainnya. Oke. Dari saya itu saja. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa, like, comment, share, and subscribe ya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.